Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dari Prodi Bimbingan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari perkembangan peserta didik, yaitu materi pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi, dan yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Nah, apa sih perkembangan bahasa dan emosi itu? Perkembangan bahasa adalah proses di mana seseorang memperoleh, memahami, dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Hal ini mencakup kemampuan dalam berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. Sementara itu, emosi merujuk pada mental atau perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi atau stimulus. Emosi dapat meliputi perasaan seperti sukacita, marah, takut, sedih, dan lainnya. Nah, berikutnya adalah perkembangan dan pertumbuhan bahasa dan emosi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Jean Piaget. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan bahasa berkaitan erat dengan tahap-tahap kognitif dalam perkembangan anak. Misalnya pada tahap operasi konkret, anak mampu memahami konsep abstrak dan kompleks, sehingga kemampuannya dalam melakukan bahasa pun semakin berkembang. Yang kedua, Lev Vygotsky. Vygotsky ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam perkembangan bahasa anak. Menurutnya, interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya memiliki peran besar dalam pelajaran bahasa. Nah, yang ketiga yaitu Noam Chomsky. Ia mengajukan teori tentang generatif transformisal yang menyatakan bahwa manusia memiliki struktur bawaan untuk memahami dan menghasilkan bahasa yang disebut generatika universal. Nah, berikutnya yaitu perkembangan emosi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Erik Erikson. Teori psikososial Erikson menyatakan bahwa individu melewati serangkaian tahap perkembangan psikososial yang memengaruhi perkembangan emosional. Contohnya yaitu trust versus mistrust di awal kehidupan dapat berdampak pada perkembangan rasa percaya diri kepada orang lain. Yang kedua yaitu Paul Ekman. Paul Ekman atau biasa dikenal dengan teorinya yaitu tentang ekspresi sesuai universal. Menurutnya, terdapat ekspresi emosi yang diakui secara universal di berbagai budaya Indonesia. Yang ketiga, Daniel Goleman. Goleman mempopulerkan konsep kecerdasan mengelola emosi yang dimiliki emosi dan mengubah bahwa kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi ini memiliki dampak besar pada keberhasilan dan kesejahteraan individu yang melalui perkembangan. Nah, berikutnya adalah tahap-tahap dan periode perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu pralinguistik dari usia 0 sampai 8 bulan. Pada saat usia ini, bayi mulai memahami dan merespon suara-suara sekitarnya, meskipun belum menggunakan kata-kata atau frasa. Yang kedua yaitu tahap awal percakapan. Tahap awal percakapan ini dimulai dari usia 8 sampai 18 bulan. Pada periode ini, bayi memulai menggunakan kata-kata pertanyaan dan memahami perintah sederhana. Kemampuannya dalam mengungkapkan diri ini masihlah terbatas.
Yang ketiga, tahap kosakata terbatas. Tahap ini dimulai dari 18 sampai 24 bulan. Biasanya tahap ini disebut sebagai periode ledakan kosakata, di mana anak mulai menguasai banyak kata-kata baru. Mereka juga mulai menggabungkan kata-kata untuk membentuk frasa yang sederhana. Yang keempat yaitu tahap tata bahasa awal. Tahap ini berada pada periode usia 2 sampai 3 tahun. Anak mulai menggunakan kalimat yang lebih kompleks dengan pengenalan tata bahasa dasar. Mereka mampu mengerti dan menghasilkan kalimat yang panjang dan kompleks. Yang kelima yaitu tahap tata bahasa lanjutan. Tahap ini berada pada periode usia 4 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan pemahaman tentang aturan tata bahasa yang lebih rumit, yang lebih kompleks, untuk memahami konsep seperti waktu dan hubungan antar kata. Yang keenam yaitu perkembangan literasi. Perkembangan literasi ini terjadi pada periode 6 tahun ke atas. Pada tahap ini, selama masa sekolah, anak-anak memperluas kosakata mereka, memahami struktur naratif, dan belajar membaca dan menulis. Nah, selanjutnya itu tahap dan periode perkembangan dan pertumbuhan emosi. Yang pertama yaitu perasaan dasar, yaitu dari usia 0 sampai 6 bulan. Pada periode ini, bayi bereaksi terhadap keadaan emosional seperti kenyamanan dan tidak kenyamanan. Ketika seorang bayi tidak nyaman, maka ia akan mengeluarkan tangisan dan lainnya. Yang kedua yaitu tahap perkenalan ekspresi. Tahap ini dimulai dari usia 6 sampai 18 bulan. Bayi mulai mengidentifikasi ekspresi wajah orang lain dan memahami emosi dasar seperti senang, sedih, marah, atau takut, dan lainnya. Yang ketiga yaitu tahap emosi dasar. Pada tahap ini dimulai dari 18 bulan hingga 3 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengungkapkan emosi mereka dengan kata-kata ataupun gerakan dan ekspresi wajah. Mereka juga belajar untuk mengenali dan mengelola emosi mereka. Yang keempat, tahap emosi yang lebih kompleks, yaitu mulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai memahami emosi yang lebih dalam atau kompleks seperti rasa malu, bersalah, ataupun rasa cemburu. Mereka juga belajar cara berinteraksi dengan seorang lain dalam situasi emosional yang berbeda. Yang kelima yaitu tahap penerimaan sosial. Pada tahap ini dimulai dari 6 tahun ke atas. Tahap ini selama masa sekolah dan remaja awal. Individu mulai memahami dan mengelola emosi mereka secara interaksi secara lebih kompleks serta memahami interaksi sosial yang lebih rumit. Dan selanjutnya juga kita perlu ketahui perkembangan bahasa dan emosi itu berlangsung secara bersamaan dan keduanya saling memengaruhi. Kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan emosi dengan tepat sangat terkait dengan perkembangan bahasa. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa dan emosi.
Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa dan emosi itu amat sangat beragam ya. Dan mereka dapat saling mengaruhi satu sama lain. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Nah, yang pertama itu faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa. 1. Stimulasi lingkungan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan stimulasi bahasa seperti percakapan interaktif, membaca buku, mendengarkan cerita, cenderung mengalami perkembangan bahasa yang lebih cepat karena otaknya sudah terbiasa akan hal itu. Yang kedua, interaksi sosial. Interaksi dengan orang dewasa dan anak-anak sebaya membantu anak belajar memahami bahasa dengan lebih baik. Lingkungan sosial yang kaya akan memberikan kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan. Yang ketiga yaitu genetika dan faktor biologis. Beberapa penelitian menunjukkan adanya faktor genetika dalam perkembangan bahasa. Beberapa anak mungkin memiliki kecenderungan alami untuk memahami dan menggunakan bahasa dengan lebih cepat. Yang keempat, faktor kognitif yaitu kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memproses informasi dan memahami konsep juga berpengaruh pada perkembangan bahasa. Yang kelima yaitu tingkat edukasi orang tua. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap stimulus bahasa dan pendidikan formal yang dapat mengaruhi perkembangan bahasa mereka supaya mereka lebih baik. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan emosi. 1. Hubungan dengan orang tua dan atau pengasuh. Hubungan yang aman dan penuh kasih sayang dengan orang tua atau pengasuh dapat membentuk dasar kepercayaan diri dari kemampuan anak untuk mengelola emosinya. Yang kedua, pengalaman traumatik atau stresor trauma, yaitu pengalaman traumatis atau situasi stresor dapat mengaruhi perkembangan emosi anak. Hal ini dapat memerlukan pendampingan atau dukungan ekstra. Yang ketiga, model perang emosional. Anak cenderung belajar dari berbagai reaksi terhadap emosi dari orang-orang sekitarnya. Makanya kita harus terlihat baik di depan anak-anak supaya karena dia itu belajar dari kita. Model perang yang sehat dan positif dapat membentuk cara anak memahami dan mengelola emosinya. Yang keempat, kemampuan untuk mengungkapkan diri, memberikan anak saran untuk menyuarakan emosi dalam pikirannya dengan aman dan memahami bahwa emosi adalah hal normal dan penting dalam perkembangan emosional. Yang kelima, pendidikan emosional, yaitu pelajaran dan pembelajaran tentang emosi, empati, dan keterampilan sosial juga dapat memenuhi perkembangan emosional anak. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu perkembangan dan pertumbuhan psikososial. Apa sih pengertian psikososial itu? Perkembangan psikososial yaitu perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Saat si kecil, psikososial merupakan istilah yang menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan emosi atau mentalnya. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan dan pertumbuhan psikososial menurut beberapa ahli nih. Yang pertama itu Sigmund Freud.
Freud mengembangkan teori perkembangan psikososial yang terkenal dengan konsepnya, yaitu konflik antara ego dan superego. Ia juga mengidentifikasi serangkaian perkembangan psikososial yang tahap melibatkan konflik dan pemecahannya. Yang kedua yaitu Erik Erikson. Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang berfokus pada tahap-tahap perkembangan psikososial yang mencakup seluruh siklus kehidupan. Misalnya ia mengungkapkan bahwa selama masa remaja individu mengalami konflik identitas versus peran. Yang ketiga yaitu Jean Piaget. Piaget merupakan seorang yang terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif, tetapi konsepnya juga relevan untuk perkembangan psikososial yang menekankan bahwa peran pemahaman individu tentang dunia dan interaksi sosial dalam perkembangan mereka. Nah, berikutnya yaitu periode pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Periode ini mengacu pada tahap-tahap penting dalam perkembangan manusia yang meliputi fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Beberapa periode utama dalam pertumbuhan dan perkembangan psikososial yaitu satu, yaitu bayi atau balita pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini fokus pada pengembangan dasar seperti pengembangan fisik, kemampuan bergerak, dan pembentukan ikatan emosional dengan pengasuh atau ibunya. Yang kedua, yaitu usia dini pada usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini anak-anak mulai mengembangkan karakter keterampilan sosial, yaitu sedang bermain, sedang mengasah kemampuan bahasa. Yang ketiga yaitu masa kanak-kanak pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada fase ini melibatkan pengembangan keterampilan akademik, hubungan dengan teman sebaya, dan pengenalan norma sosial. Yang keempat yaitu masa remaja pada usia 12 sampai 18 tahun. Ini adalah masa transisi menuju kedewasaan. Remaja mengalami perubahan fisik dan emosional yang sangat signifikan, serta pengembangan identitas diri yang kemandirian seperti perubahan suara, tumbuhnya atau berkembangnya fisik. Yang kelima yaitu dewasa awal pada usia 18 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, individu memasuki dunia pekerjaan, membangun relasi dan hubungan romantis dengan pasangannya, dan mencari makna dalam kehidupan. Yang keenam yaitu dewasa pertengahan, yaitu pada usia 40 sampai 65 tahun. Pada masa ini seringkali melibatkan menyeimbangkan tanggung jawab keluarga, karir, dan mungkin juga merenungkan ulang tentang tujuan hidup. Yang ketujuh yaitu usia lanjut atau lanjut usia, yaitu 65 tahun ke atas. Pada fase ini melibatkan penyesuaian dengan perubahan fisik dan kognitif yang semakin menurun, serta mempertimbangkan kehidupannya setelah pensiun. Perlu diketahui, setiap tahap ini memiliki ciri-ciri khusus dan tugas perkembangan yang harus diatasi oleh individu. Penting untuk diingat bahwa setiap individu yang berkembang secara unik, tidak semua orang akan melewati tahap-tahap ini dalam urutan yang sama atau dengan intensitas yang sama pula. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Yang pertama, kurang gizi. Kurang gizi yang tidak memadai ini dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Yang kedua yaitu penyakit serius atau kronis, yaitu masalah kesehatan seperti penyakit kronis atau gangguan fisik dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Yang ketiga yaitu
pengabaian atau kekerasan. Paparan terhadap pengabaian atau kekerasan fisik atau emosional dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan emosi dan sosial. Yang keempat, stres lingkungan dan keluarga. Lingkungan yang penuh dengan konflik atau tekanan dapat mengganggu perkembangan sosial. Yang kelima yaitu kurangnya stimulasi lingkungan. Lingkungan yang tidak menyediakan stimulasi sensorik atau kognitif yang memadai dapat menghambat perkembangan kognitif. Yang keenam yaitu gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental ini seperti depresi, kecemasan berlebih, gangguan perilaku, overthinking dapat mempengaruhi perkembangan psikososial. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.